Puji Tuhan ya, senang semua, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Saya menyapa juga bagi saudara-saudara yang menonton melalui Facebook Live. Malam hari ini sungguh luar biasa bahwa kita bisa bertemu kembali dan kita bisa bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, malam hari ini temanya mungkin tidak asing buat saudara ya yang suka nonton film ya. Tomorrow never dies. Bahasa Indonesianya apa itu? Besok tidak pernah mati. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ada orang berpikir ya, ada beberapa, bahwa hidup ini nikmati saja. Lakukan apa saja, mau baik kah, tidak baik kah, benar kah, tidak benar, pokoknya lakukan saja. Karena setelah itu saya mati. Mati, that's it, selesai. Finish, gak ada apa-apa lagi. Baru ada orang juga yang berpikir, apakah ada kehidupan setelah kematian? Oke, next slide. Ya. Lalu ada yang bertanya lagi, saya sudah mati ini ke surga atau ke neraka? Ya. Sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita harus belajar dan mengetahui kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita belajar kebenaran firman Tuhannya. Nah, jadi orang itu akan pergi ke heaven atau ke hell. Nah, surga itu bicara tentang hidup yang kekal. Neraka tuh bicara bukan mati kekal, saudara. Siksaan kekal. Jadi hidup tidak, mati tidak. Nanti saya kasih tunjuk ayatnya. Sekarang saya mau tanya, yang di Facebook Live juga yang nonton dengan yang di tempat ini. Saudara pilih kemana? Ke heaven atau ke hell? Coba yang heaven angkat tangan. Haleluya. Ya, nggak ada yang hell ya? Nggak ada, puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau saudara mau ke surga, dengarkan baik-baik khotbah ini. Karena kalau di depannya agak serem. Jadi kalau dengarnya setengah, saudara tahu seremnya aja. Harus selesai dengarnya. Oke. Next slide. Kita lihat ayat Pengkhotbah 12 ayat 7. Kita baca sama-sama ya, oke? 1, 2, 3. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tubuh manusia ada berapa macam? Ada terdiri dari berapa? Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau orang itu dipanggil Tuhan atau mati, itu tubuhnya mati. Tapi rohnya mati enggak? Ini firman membuktikan roh tidak mati. Yang kembali ke tanah itu adalah dagingnya. Karena dari mula dibentuk, kalau kita baca Kejadian, manusia dibuat dari debu dan tanah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, ya di King James Version itu dikatakan debu kembali ke bumi. Ya, jadi ini sinonimnya ya. Jadi bukan ke tanah tapi ke bumi, kembali ke bumi. Nah, sedangkan bumi ini kita tinggalkan ya, amin. Kita naik ke surga. Nah, oke, lanjut kita baca lagi. Next slide. Nah, kalau roh kita masih hidup, apa yang terjadi selanjutnya? Kita baca nih Pengkhotbah 12 ayat 14. 1, 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu. Perhatikan ya, segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Wow. Kalau dalam bahasa Inggris kan, for God shall bring every work. Work itu bicara tentang perbuatan juga ya, pekerjaan saudara. Apa yang kita lakukan, itu kita harus bertanggungjawabkan. Coba colek kiri kanannya, bertanggung jawab ya. Ayo. Ada yang gini, tanggung jawab ya. Nah, itu kayaknya enggak bertanggung jawab gitu loh. Haleluya ya. Jadi mungkin hari ini, mungkin saat ini saudara ada menyembunyikan sesuatu. Istri saudara enggak tahu, suami saudara enggak tahu, pimpinan bos sekalian enggak tahu, atau siapa tidak ada yang tahu manusia. Tetapi Tuhan tahu. Apa yang tersembunyi. Ya. Dan itu akan
diadili di dalam pengadilan untuk Tuhan mau melihat itu yang baik atau itu yang jahat. Kita bisa introspeksi diri kita. Ya. Puji Tuhan. Nah, oke. Sekarang kita next slide. Kita akan belajar bacaan Alkitabnya di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ya. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa ditulis di kitab Lukas. Kita nanti di dalam kitab ini atau satu perikop ini itu saya bagi 3 bagian, ya, 3 bagian supaya memudahkan, ya. Nah, setiap bagian kita akan baca ayatnya, amin. Ya, semua ada firman ya, oke. Ya, sekarang firman itu bukan hanya dibuka tapi dipencet ya, saudara ya. Oke, baik. Yang bagian pertama, next slide. Ya, yang pertama itu saya kasih bintang 1, itu keadaan hidup kita di dunia ini. Itu dari ayat 19 sampai 21. Oke, kita baca dulu ya, oke? Ayo kita baca. Judulnya Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin, 19 sampai 21, 23. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Nah, di bagian yang pertama dari perikop ini bercerita tentang keadaan dunia. Keadaan kita sekarang ini. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, orang kaya ini kita bukan berbicara menunjukkan bukan hanya hartanya kaya atau banyak, tetapi juga ini menunjukkan bahwa kaya itu adalah orang yang fokus hanya kepada dirinya sendiri. Tolong balik ke slide tadi ya. Orang yang fokus kepada dirinya sendiri, tidak peduli, arogan, menghalalkan segala cara, membuat fitnah, bohong. Ya. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara bohong, saudara memfitnah itu tahu nggak kalau itu bohong dan fitnah? Tahu ya? Nah, kenapa dilakukan? Saya mau bohong, saya pasti tahu bahwa ini yang saya katakan ini bohong. Tapi dilakukan. Mungkin saudara boleh lolos dari hadapan manusia. Tidak ada yang tahu sama saudara, tapi Tuhan tahu. Dan saudara akan menghadapi, pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Ya, jangan main-main saudara hidup ini. Ya. Banyak ya, orang yang fokus pada diri sendiri. Nah, saudara, saya sempat bertanya judulnya ini Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Kok nggak diberikan judul orang kaya dan orang miskin? Kenapa yang miskinnya kok ada Lazarusnya? Saudara tahu arti kata Lazarus? Namanya? Ada yang sini namanya Lazarus? Nggak ada ya? Oke. Lazarus artinya Tuhan adalah penolongku. Keren ya? Coba kita sama-sama katakan, Tuhan adalah penolongku. Amin. Puji Tuhan. Nah, mungkin ini menggambarkan adalah bahwa walau orang ini miskin, susah, mungkin tidak dihargai, tidak dianggap, punya latar belakang, status sosial yang tidak dianggap orang. Tetapi Tuhan adalah penolongku. Dia ada bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, mungkin di dunia ini saudara punya hidup, wah sudah paling hebat sudah. Tidak ada yang bisa kalahkan saudara. Ya. Tetapi saudara, di sini dikatakan orang kaya dan orang, jadi bukan juga berpikir bahwa bahwa orang kaya itu salah dan orang miskin itu bahagia masuk surga. Enggak. Abraham itu orang kaya loh saudara. Amin. Abraham orang kaya, Daud orang kaya saudara. Hamba-hamba Tuhan ini diberkati oleh Tuhan, yang dipanggil Tuhan kaya. Puji Tuhan. Oke. Nah, berapa banyak dari kita dikatakan sini ya, keadaan hidup dunia sekarang ini kita sama-sama. Mau yang baik, mau yang jahat sekarang ada nih. Bahkan di bagian firman yang lain itu gandum dan apa?
lalang tumbuh bersama. Bagaimana membedakannya pada waktu menuai? Yang gandum mengeluarkan bulir-bulir untuk buahnya, sedangkan lalang tidak mengeluarkan. Baru kelihatan, saudara. Belum sekarang. Wow, puji Tuhan. Ya. Nah, di bagian yang kedua, itu bicara tentang keadaan hidup kekal dan siksaan kekal. Ayo coba kita baca di ayat 22 sampai 26. Ya, minta tolong. Ya. 22 sampai 26 ya, Lukas 16 tadi. 2, 3. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kepada siapa? Ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, sama-sama mati ya, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Berarti benar ya, neraka itu ada api ya, betul ya? 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, perhatikan saudara, kalau di bumi ini kita sama-sama, pada waktu kita bersama dengan Tuhan, itu ada jurang yang memisahkan, perhatikan. Selain daripada itu ada antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Wow. Ngeri gak saudara? Ngeri. Hari ini saudara bisa, sukacita, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan, hebat. Ya, tapi ingat saudara, harus hati-hati hidup itu. Nah, waktu kita dipanggil Tuhan, bisa sama-sama, bisa terpisah, betul? Saat ini kita sama-sama semua. Tapi waktu dipanggil oleh Tuhan, mungkin bisa berbeda. Suami istri aja bisa pisah loh saudara. Bisa. Karena dosa, pelanggaran itu ditanggung masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Siksa, nah saudara ini ngeri saudara ya. Saudara lihat ya. Dikatakan di ayat 24, Bapak Abraham kasihani saya, tolong Lazarus. Sedikit aja saya minta air supaya taruh di lidah saya ini. Di ujungnya panas banget. Wow. Berarti mati gak ini? Tidak ya. Tubuhnya sudah kembali. Dua kan dikatakan dikubur tadi. Dikubur. Fisiknya habis kembali ke tanah. Tetapi hidup rohnya. Pertanggungjawabannya harus diminta. Kesakitan dia. Tapi kata Abraham, gak bisa. Ada jarak. Antara kamu dengan saya ada jurang yang terbentang besar. Gak bisa. Berarti saya mau tanya, kalau kita sudah dipanggil Tuhan bisa lihat-lihatan gak? Bisa tahu gak yang di surga melihat yang di neraka? Yang di neraka ngelihat yang di surga. Betul gitu ya? Ini kita pencatat. Terus tolong, bisa gak? Gak bisa. Tapi kalau sekarang saudara dengan saya yang menonton TV live, mendengar siaran ini dan nonton ini, hari ini saudara minta tolong, kita bisa tolong. Kita bisa doakan saudara, kita bisa layani saudara. Tapi kalau saudara mengeraskan hati, kalau saudara merasa hebat, saudara masih merasa sombong, maaf. Kalau sudah tiba waktunya, terlambat. Nggak bisa. Tidak bisa kalau dibalik itu rewind ya, kayak kita zaman dulu kaset di rewind, nggak bisa. Nggak bisa rewind. Ya. Malam hari ini saudara dengar firman ini. Firman ini bukan untuk saudara saja, tapi buat saya juga. Buat kita semua. Ya. Jadi kita harus berjaga-jaga. Puji Tuhan. Nah, sekarang yang bagian ketiga. Ini bagian yang enak ini ya. Oke, bagian yang ketiga. Puji Tuhan. Next slide. Nah, saya berharap kita semua ada di sini. Ya.
Hidup ini yang adalah kesempatan. Tetapi waktu terbatas. Wow. Sini yang umurnya 70 ada? Oh enggak ada. 50? Ya saya 50-an ya. 40? Oh Mas ini 40. 30? Ada ya. Oke. Rata-rata 30-an, 35 lah. Nah. Kalau umur nggak bisa di-upgrade ya Pak? Atau di-downgrade. Ya puji Tuhan ya. Nah hidup ini kesempatan dan waktu terbatas. Itu ayat 27 sampai 31. Ayo kita baca. Ayat 27. Lukas 16. 23. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, perhatikan saudara. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari dunia orang, dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Masa? Ayat 31 perhatikan saudara. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, maksudnya orang-orang yang hidup aja kesaksian sekarang saya bicara, Bapak Ibu Saudara nanti akan berbicara menjadi berkat bagi banyak orang, tidak didengar, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Wah, luar biasa. Ini menggambarkan tentang Yesus yang bangkit saudara. Yesus memberitakan Injil buat banyak orang. Tapi belum semua orang terima Yesus. Tapi malam hari ini, Yesus yang waktu dia mati, dia mengambil kunci kerajaan maut ada di tangan Yesus. Yesus berkata setiap orang yang percaya pada tidak binasa. Wow, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Saya bangga menjadi pengikut Yesus. Coba korek kiri kanan. Saya bangga menjadi pengikut Yesus. Wah. Waktu saya mempersiapkan firman ini saya berdoa. Waduh saya bilang Tuhan luar biasa. Roh saya menyala-nyala melayani Tuhan. Yes. Amin. Ya. Oke. Jadi waktu si orang kaya ini minta tolong Abraham, tolong kirim orang. Udah gak bisa. Gak bisa. Gak bisa saudara. Oleh sebab itu di bagian yang ketiga ini adalah hidup ini kesempatan kita. Now, hari ini, sekarang today, but not tomorrow. Saya tidak tahu apa yang terjadi besok. Tetapi kita percaya bahwa kesempatan itu akan datang. Kadang tidak 2 kali saudara. Nah yang pertama kita belajar dari ini adalah. Ini bahwa orang kaya ini sudah mulai sadar dia. Wah kalau gitu saya harus kasih tahu nih. Jangan sampai saudara-saudara saya juga jadi seperti saya. Wah itu very good. Bagus. Tapi sayangnya dia nggak bisa. Nah oleh sebab itu bagaimana dengan kita yang hidup sekarang? Kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini sudah tertulis. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Harus menyadari dan bertobat. Kalau bertobat, menyadari dan bertobat. Menyadari itu sama bertobat duluanan mana? Ada nggak orang yang bertobat tapi nggak menyadari? Hah? Atau ada yang menyadari tapi tidak bertobat? Ada. Berarti dia harus gandeng ya. Menyadari dan bertobat. Kalau enggak dia jadi tomat. Tobat kumat, tobat kumat. Tapi kalau dia menyadari dan bertobat, dia tidak akan kumat. Karena dia sudah menyadari, oh saya salah. Saudara kalau saudara salah, saudara sama orang, minta maaf gak ada masalah kok. Why not? Bro maaf ya bro, saya begini bro. Selesai. Daripada saudara simpen, dendam, benci, wah
Ya kalau sempat minta maaf, tahu-tahu sudah dipanggil Tuhan. SWS bablas yang ini, nggak bisa sudah. Kesempatan yang terbaik saudara. Nah, kalau kita mengaku dosa kita, maka dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Amin ya. Wow. Yang menonton di Facebook Live, apa yang sedang kau alami saat ini? Apa yang kita saudara alami hari ini? Sadari dan bertobat. Kalau saudara baca di Galatia 5 tentang kehidupan daging, saudara. Mabuk, pesta pora. Ya. Hari Minggu, haleluya, puji Tuhan. Senin sampai Sabtu halilintar, saudara. Halilupa. Wah, hari Minggu, wah, malaikat aja sampai minder melihat dia. Wih, ngerinya itu. Serem deh, suci banget, kudus banget. Pokoknya. Tapi begitu hari Senin sampai Sabtu, waduh, iblis aja takut sama dia lihat. Galakan dia. Why? Kenapa? Karena manusia ini memang semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu kita harus kembali. Karena Yesus sudah bangkit bagi saudara dengan saya. Dia akan menolong dan membuat kita hidup dalam hidup yang kekal. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Tinggalkan saudara cara hidupku yang lama. Cara hidup kita yang lama tinggalkan saudara-saudara. Ya memang nasib saya begini. Ya memang dari dulu saya begini, ya beginilah saya. Oh no. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Yesus, nasib kita berubah. Saya kasih tahu sama saudara, nasib kita berubah. Amin. Apa saudara? Saya berdiri di tempat ini atau siapapun yang mendengar di Facebook dan kita yang ada di sini. Saudara pernah berpikir nggak ada seperti ini saat ini? Mungkin 10-20 tahun yang lalu. Tidak pernah saudara. Saya yakinkan itu. Tapi ada satu perbuatan Tuhan dalam hidup kita yang merubah hidup kita. Saya tidak pernah berpikir bisa keliling Indonesia kalau saya tidak melayani Tuhan. Karena saya melayani Tuhan, saya bisa keliling. Saya bisa terbang ke sana. Naik perahu, naik ke daerah-daerah yang tidak pernah saya pikir. Saya lihat, saya dengar. Timbul dalam hati saya bisa melayani di sana. Saya baru ngobrol-ngobrol tadi dengan Pak Slamet. Ya. Ternyata daerahnya dia lebih serem yang pernah saya pergikan gitu loh. Jalan kakinya berjam-jam. Saya pernah jalan kaki 2 jam Pak. 2 kaki 2 jam. Tapi itu 2 jam itu jaraknya gak jauh karena baru jalan 20 menit duduk. Wah ini kasih karunia, duduk lagi ya kan gitu. Yang penting nyampe saudara biar lambat ya kan. Daripada tidak sama sekali. Nah. Ya menyadari dan bertobat saudara. Ya. Damai sejahtera itu ada pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara nggak pernah bisa pergi ke minimarket, ada jual damai sejahtera nggak sekilo? Nggak ada yang jual saudara. Nggak ada yang jual damai sejahtera. Datang pada Yesus. Sadari, bertobat saudara. Kalau bertobat tuh berbalik berapa derajat? 180 apa 360? 180 derajat saudara. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Amin. Yang suka gosip-gosip, gosok sana, gosok sini, biar sip. Lebih baik saudara menjadi worshiper daripada menjadi gosiper. Nah, kenapa? Ya. Kita harus bertobat saudara. Amin. Coba lihat kiri kanan katakan, bertobat ya. Menyadari ya, bertobat ya. Nah, nggak usah malu saudara. Kalau enggak dicuri sama iblis tuh, damai sejahtera. Amin. Masuk kamar berdoa. Tuhan ampuni saya. Tadi saya bikin dosa kita. Saya mau bertobat. Saya mau balik pada jalan. No problem. Daripada seperti orang ini. Sudah di dalam sana dipanggil baru sudah tidak bisa. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah. Yang kedua. Yang kedua. Next. Menjadi saksi Yesus. Setelah saudara menyadari dan bertobat, menjadi saksi Yesus. Nah, Yohanes 14 ayat 6 kita baca, 2-3. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan satu dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan kata itu, kalau tidak melalui Yesus, you cannot go to heaven. Only one way, Jesus. Amin. Ini penting saudara. Saudara dengan saya diselamatkan. Sekarang kita harus jadi saksi. Di Great Commission dikatakan di Matius 28, 19, 20. Pergilah, go. Ya ini saya tadi ngomong sama Pak Slamet. Ada juga anak-anak di teologi. Tuhan, pakailah aku, utuslah dia. Loh, kok gimana sih? Dia minta dipakai Tuhan, tapi kalau pergi yang ke dalam jauh, dia aja Tuhan, jangan saya. Aduh, kasihan deh loh. Saudara, kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Amin, saudara. Tapi kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang satu bisa membuka. Saudara baca di Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Nah, saudara ini penting. Kita harus menjadi saksi. Dimulai dari mana? Baca di Kisah 1 ayat 8. Kalau roh Tuhan ada padaku, maka akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea. Yerusalem itu bicara apa? Orang-orang yang terdekat sama kita, keluarga kita. Kita harus menjadi saksi, amin. Harus menjadi saksi. Yudea, di dalam komunitas kita. Samaria, bangsa kita. Dan sampai ujung bumi, bangsa-bangsa yang lain. Itu tugas saudara dengan saya, orang percaya. Bukan tugasnya pendeta atau hamba Tuhan saja. Setiap kita. Karena keselamatan itu diberikan Tuhan buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, kerjakan. Main musik kah, WL kah, apa saja. Itu pelayanan. Lakukan dengan setia. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka upahmu besar di sorga. Amin. Nah. Perhatikan saudara ya. Saudara, Pak Presiden Jokowi tahu ya, kita tahu semua. Pak Presiden Jokowi, Pak JK, tahu ya. Pertanyaannya Pak Jokowi sama JK tahu kita nggak? This problem. Sama dengan Yesus. Wah saya dari kecil lahir sudah Kristen Pak. Ya. Bahkan saya, ada saya pernah bukan di sini ya, di daerah mana, di selain kota gitu. Ada orangnya jalan, pakai kalung salib besar-besar, bukan binter ya, bukan yang besar ya, 5 kilo, dia bilang pikul salib saudara ya. Pakai gelang salib, anting-anting salib saudara, bajunya salib, ikat pinggangnya gambar salib, tinggal dia belum disalib saudara ya. Nah, semuanya salib saudara, handphonenya saudara, nada tunggunya rohani banget. Aku percaya Tuhanku. Begitu dia angkat, wah, tikus, semut lo, wah kebun binatang semua yang keluar. Ini aksesorisnya bagus sekali saudara, cover ya, covernya bagus, casingnya bagus, tapi dalamnya astaga. Waktu dia bicara, wow. Tapi ada orang yang sederhana, mungkin kalau kita lihat kayak apa dia, tapi dia punya isi. Inner beauty. Karena Yesus ada dalam hidup dia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah. Jadi kita harus bukan hanya tahu Yesus siapa. Tetapi kita harus mengenal dia. Maka Yesus berkata. Ketika aku mengetuk pintu, buka pintu. Bicara tentang buka hatimu. Malam hari ini Yesus sedang mengetuk pintu. Buat saudara yang belum percaya. Buka hatimu. Terima dia dalam hidup. Dia akan masuk dan makan bersama dengan saudara, dengan saya. Dia akan makan bersama dengan saudara. Dia mau mengenal saudara. Dia mau tahu saudara. Dia dengan terbuka, dia mau menyelamatkannya. Karena dia sudah memberikan nyawanya buat saudara dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Ya. Perhatikan baik-baik saudara. Nah,
Ayo kita baca sama-sama yang keras. Ya, 1, 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Wah, waktu saya dapat ayat ini ngeri. Saudara, penghakiman bukan dari tempat lain, dari rumah Tuhan. Dari saudara dengan saya. Bagaimana kita mau menangkan banyak jiwa, mau jadi berkat dan saksi orang lain, kita sendiri belum. Ini satu peringatan, warning buat kita. Amin. Kalau kita masih bisa diperingatkan, kita orang yang hebat. Berarti kita mau maju. Amin. Tapi kalau sudah tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa dikasih warning, peringatan. Apa itu yang kepalanya keras? Kok kepalanya keras? Apa itu? Kepala batu. Ya, pintar saudara ya. Wah hebat ya, lulus. Jadi hard apa? Keras kepala ya. Oke, itu ya bahasa Jermannya doublek ya basically. Ya, Bu Wi ya, doublek ya. Nah, jangan ke situ nak, nanti kamu jatuh. Nggak apa-apa, biar aja. Kan kamu udah tahu. Masuk, buk. Wah, sudah masuk kamu. Ya biasa, ini kan baru-baru belajar katanya gitu. Pindah lagi, masuk lubang lagi. Hanya bapak belur deh. Saudara, kalau ada orang yang memperingatkan saudara, itu dari Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saya kadang dapat peringatan dari anak-anak saya, kadang dari teman kerja saya. Wah Pak, gini begini. Wah puji Tuhan. Kadang kita ini manusia tidak ada yang sempurna saudara ya. Bisa lupa. Bisa ndak ingat. Sama ya, lupa ndak ingat ya. Nah jadi dia kadang kita lengah. Nah itu bahasanya lebih ini, lengah ya. Itu kita bisa diingat, ndak apa-apa. Suami mengingatin istrinya, istri mengingatkan anak-anak ngingat orang tua. Nggak apa-apa saudara. Biasa. Dalam pelayanan juga kita begitu. Ya. Jadi ini mau menggambarkan bahwa sekarang ini dari rumah Tuhan ini kita harus belajar. Apakah arogansi, kesombongan itu cuman ada di luar pelayanan kita? Tidak saudara. Di pelayanan juga ada. Saling menjelekkan satu dengan yang lain. Buat trik macam-macam. Bagaimana dia? Wah. Puji Tuhan ya. Kita harus bertumbuh di dalam iman dan kebenaran. Amin. Tumbuh saudara. Saya mau tanya sama saudara. Kalau sebuah pelayanan terjadi persoalan. Yang senang siapa? Iblis yang senang. Yang bawa saudara ke neraka. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Menyenangkan hati Tuhan yang akan membawa kita ke surga. Amin. Bukan menyenangkan iblis, saudara. Haleluya. Nah, kalau kita sudah belajar, kita menyadari dan berbalik, maka kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Kita bisa datang kepada orang itu karena kita mengalami bersama dengan Tuhan. Mungkin waduh Pak Pendeta, saya kalau ke gereja, suami saya itu tidak mau masuk gereja. Saya pergi gereja sendiri. Dulu waktu pertama menikah, wah kemana aja aku ikut kamu. Gitu sudah lama-lama. Ya, sudah tidak mau ke gereja lagi. Istrinya sendiri ke gereja. Wah. Sudah tidak kuat saya Pak Pendeta. Bagaimana ini? Saya beritahu sama saudara. Kesempatan masih ada. Doakan suamimu atau doakan istrimu, anakmu. Masih ada kesempatan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Kalau Tuhan dulu menolong kita, Tuhan yang sama pasti menolong kita sekarang juga. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.